Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dulur-dulur semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur semua, pada kali ini kita akan membahas, ya sudah lama saya tidak memberikan jadi sharing ya. Kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Untuk topik kita kali ini adalah tentang hisib ya, hisib. Jadi hisib itu apa sih hisib itu ya? Pernahkah sahabat-sahabat semua, dulur-dulur semua mendengar tentang istilah hisib ya? Mungkin bagi dulur-dulur semua yang belum pernah mengetahui istilah hisib, kali ini kita akan bahas apa itu hisib, apa fungsinya, dan dulur-dulur mungkin pernah memanjatkan zikir atau wirid. Nah, di dalam wirid itulah terdapat serangkaian hisib. Hisib sendiri ada berbagai jenis, dan yang terkenal salah satunya adalah hisib maghrobi. Jadi banyak hisib-hisib ya. Cuma ini yang nanti yang paling akan kita bahas adalah tentang apa itu hisib maghrobi. Jadi biar ya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Guys, ada banyak sekali keutamaan ya yang didapatkan dengan mengamalkan hisib ini. Namun dulur-dulur semua tidak boleh sembarangan yang mengamalkannya, karena ada beberapa aturan yang harus dilakukan sebelum melakukan amalan hisib ini. Untuk lebih jelasnya mengenai hisib maghrobi, kita kupas dulu pengertian hisib maghrobi itu apa ya. Hisib maghrobi atau amalan maghrobi adalah salah satu bentuk pengamalan dari cabang ilmu yang bernama ilmu hikmah atau ilmu batin ya. Amalan hisib ini sangatlah tersohor ya di kalangan spiritualis ya. Di kalangan orang-orang spiritualis ini sudah umum ya, hisib maghrobi ini. Ada beberapa fungsi atau khasiat ya di dalam hisib maghrobi ini. Amalan maghrobi tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk beribadah saja, namun juga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan maghrobi ini dipercaya bisa menjadi sarana untuk memenuhi segala hajat atau keinginan daripada dulur-dulur semua, terutama dalam perlindungan ya dari berbagai macam mara bahaya dan bencana. Bisa mengandalkan dari amalan hisib ini ya. Ada banyak sekali jenis amalan maghrobi yang diajarkan oleh para ahli spiritualis, karena memang ada beberapa versi. Adapun hisib itu dinamakan dengan maghrobi karena amalan ini dulu awalnya dicetuskan oleh ulama tasawuf dari negeri Al-Maghribi ya. Jadi maghrobi ya, hisib maghrobi ini dulu amalan ini, kenapa kok dinamakan maghrobi? Karena memang dicetuskan oleh ulama tasawuf dari negeri Al-Maghribi. Di manakah negeri Al-Maghribi ini ya? Dulur-dulur mungkin sudah tahu ya negara mana yang mendapat julukan Al-Maghribi. Biasanya kita menyebut negara Maroko, itu tempatnya Ustadz Abdul Somad belajar agama atau mengambil S3-nya di Maroko. Disitulah tempatnya yang biasa disebut dengan Al-Maghribi. Nah, Al-Maghribi bukan hanya julukan untuk Maroko saja, ada negara lainnya di kawasan Afrika yang mendapat julukan negeri Al-Maghribi seperti Aljazair dan Tunisia. Mulai dari tokoh agama yang bergerak dalam bidang fikih hingga bidang ilmu hikmah. Salah satu tokoh agama yang dikenal menciptakan amalan maghrobi ini adalah
Maulana Muhammad Al-Maghribi. Ia berasal dari Maroko. Menurut sejarah, beliau adalah tokoh agama yang menjadi salah satu anggota Wali Songo angkatan pertama dan mendapat tugas untuk menyiarkan Islam di Pulau Jawa. Ia adalah ulama yang menciptakan sholawat nariyah yang banyak dinyanyikan hingga saat ini dan banyak diamalkan hingga saat ini. Fungsi Hizib Maghribi atau fungsi Hizib Maghribi buat dulu kan mungkin banyak pertanyaan, apa sih manfaatnya kalau kita mengamalkan Hizib Maghribi ini? Nah, sebenarnya amalan Maghribi sendiri mempunyai beberapa fungsi atau khasiat jika dulu mau rutin untuk membacanya. Berikut ini ya, saya akan jelaskan satu persatu fungsi dan amalannya dari amalan Maghribi ini. Oke, yang pertama, biasanya orang yang mengamalkan Hizib Maghribi ini mempunyai tujuan adalah agar diberi keselamatan bagi yang mengamalkannya. Dulu yang ingin diberi keselamatan, maka membaca amalan Maghribi bisa menjadi sarana keselamatan. Siapapun yang membacanya, yang mengamalkannya, terhindar dari segala macam mara bahaya yang akan datang. Itu istilahnya manfaat yang pertama. Dan yang kedua, terhindar dari tipu muslihat musuh. Ya. Tanpa disadari, ya, orang yang mengamalkan Hizib Maghribi ini sebenarnya banyak musuh yang ada di sekitarnya. Mungkin saja iri, dengki dengan apa yang dihasilkan atau didapatkan, itu bisa terhindar. Maunya ditipu orang atau mungkin akan ditipu daya oleh orang lain, maka dengan sering mengamalkan ini, akhirnya orang yang menipu itu akhirnya tidak bisa menipu, akhirnya akan terlihat ya tipu dayanya. Yang ketiga, yang paling sering itu orang yang mengamalkan Maghribi ini biasanya untuk menolak sihir, ya, menolak sihir termasuk menolak santet atau guna-guna dan lain sebagainya, dan menolak kejahatan yang datang, ya, baik secara zahir maupun batin. Nah, kalau kita istiqomah misalnya mengamalkan amalan Hizib Maghribi, itu biasanya istilahnya akan terhindar dari macam-macam bahaya, baik secara gaib ataupun secara kasat mata. Baik biasanya terhindar dari tenung, santet atau guna-guna. Oke, itu yang ketiga ya. Sekarang kita bahas yang keempat. Yang keempat, kalau sering mengamalkan Hizib Maghribi ini, istilahnya bisa mengembalikan bentuk kejahatan itu pada yang mengirimnya. Jadi dengan mengamalkan Hizib Maghribi ini, dulur-dulur bukan hanya terhindar dari kejahatan dan mara bahaya berupa santet, sihir, dan lain sebagainya, namun orang yang bermaksud mencelakakan dulur-dulur akan mendapat balasannya. Kejahatan itu akan berbalik kepada orang yang mengirimkannya kepada dulur-dulur. Bisa jadi balasannya berubah, hidup si pengirim akan menderita atau susah dan bermacam-macam sesuai dengan apa yang dikirimkan ke kita. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima, sering mengamalkan Hizib Maghribi ini memberikan aura yang karismatik, ya, punya wibawa yang besar, ya. Terus yang keenam, dimudahkan segala urusan. Khasiat amalan Maghribi yang terakhir ini adalah bisa memudahkan segala urusan, ya, yang dirasa sulit untuk dihadapi. Adapun amalan Maghribi sendiri terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, beberapa kalimat zikir, dan rangkaian doa yang bisa dibaca ketika melafadzkan wirid amalan Maghribi ini. Merupakan sarana ibadah yang bisa digunakan untuk lebih dekat kepada Allah.
untuk bisa mengamalkan maghribi ini ya tidak membutuhkan syarat yang rumit seperti harus berpuasa yang cukup lama atau melakukan jenis tirakat yang tertentu, atau mungkin tutur kali ini bisa mendapatkan bacaan setiap hari. Jadi tidak perlu mungkin diperlukan apa yang puasa yang sampai berhari-hari atau mungkin sampai tirakat yang aneh-aneh, tidak, atau mungkin apa itu ya istilahnya pakai ritual tertentu, tidak ya. Jadi hizib maghribi ini cukup diamalkan, dilafalkan bacaannya setiap hari, dipikirkan, ya itu aja insya Allah sudah bisa memberikan istilahnya apa ya manfaat ya. Oke, pada kali ini nanti saya akan memberikan hizib ini kepada panjenengan semua. Nanti tolong disimak ya, disimak, diikuti ya, terus dipraktekkan di rumah ya. Yang pertama adalah sebelum melakukan dzikir hizib maghribi ini, yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah tawasul ya. Di sebelum dzikir maghribi ini dilakukan ya, sahabat-sahabat semua tawasul dulu. Yang pertama adalah ke Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaannya ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terus dilanjutkan ila hadratil malaikatil muqarrabin wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Al-Fatihah. Terus tawasul yang ketiga ila arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz. Al-Fatihah. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, kirimkan ke saya ya, dikirimkan dengan mengirim Al-Fatihah ke saya ya. Ila khususon Eko Utomo ya, atau Mbah Eko. Al-Fatihah. Itu yang keempat ya. Yang kelima, ila khususon nama panjenengan semua, berikut nama ibunya. Jadi contohnya misalnya khususon Soleh binti Nur Azizah misalnya, nama ibunya Nur Azizah misalnya ya. Khususon Soleh binti Nur Azizah. Al-Fatihah. Jadi mengirim Fatihah ke dirinya sendiri. Oke, itu yang harus dilakukan sebelum dzikir ini dibaca ya. Oke, yang dzikirnya bacanya apa? Seperti ini. Bisa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batostum jabarin ya qawiyyu ya matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya batin ya ghani. Rangkaian dzikir ini dibaca 300 kali ya. Jadi rangkaian ini terhitung satu. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa idza batostum jabarin ya qawiyyu ya matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya batin ya ghani, itu satu. Itu nanti dibaca sampai 300 kali ya. Jadi sebelum baca itu tawasulkan dulu seperti tadi yang saya udah berikan. Oke, mudah-mudahan apa yang
kita bahas hari ini, apa yang kita mudah-mudahan apa yang nanti panjenengan semua praktekkan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah. Saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua, segala sesuatu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, semuanya kembali kepada Allah. Yang memberikan kekuatan adalah Allah, ya. Amalan ini hanya sekedar cara atau metode saja, ya. Kekuatan nanti diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata karena Allah yang memberikannya, bukan karena amalan yang Anda praktekkan. Oke, sahabat-sahabat semua, yang jelas kita berusaha berzikir, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan metode seperti ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan kalau misalnya nanti sering dipraktekkan secara istiqomah, kalau sahabat-sahabat nanti mendapatkan kendala atau mungkin gangguan lah, baik secara atau musibah atau mungkin gangguan baik santet atau guna dibacakan ini, insya Allah dengan tarik nafas maka akan memberikan manfaat, ya. Tapi kalau panjenengan semua tidak pernah mengamalkannya, terus panjenengan praktekkan, maka tidak akan memberikan istilahnya kekuatan. Jadi kalau sering dibaca, sering diamalkan, maka memberikan kekuatan. Oke, sahabat-sahabat semua, sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, ya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.